Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini adalah hari Kamis tanggal 15 Juni. Sabda Tuhan dalam perayaan Ekaristi bacaan pertama itu diambil dari 2 Korintus bab 3. Dikatakan di sana, Allah membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Kemudian dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26 dikatakan, barang siapa marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ini adalah sabda Tuhan Yesus sendiri. Dari situ nampak bahwa Tuhan itu menantang kita untuk memerangi akar dosa. Karena kerusakan, kehancuran, bahkan dosa yang muncul itu akarnya antara lain dari marah, rasa amarah yang diwujudkan. Tuhan itu mengajak kita untuk menguasai, mengatasi rasa marah, emosi dengan suatu tindakan moral, damai di hati untuk diri kita sendiri, tetapi juga damai terhadap sesama. Karena saudara-saudari, yang namanya kemarahan itu bisa mengakibatkan yang kita lihat di masyarakat, dalam keluarga, yakni kekerasan, perpecahan di antara para sahabat, juga kegagalan rencana dan usaha kita karena salah satu anggota itu marah. Saudara-saudariku yang terkasih, dari kemarahan juga bisa muncul kata-kata yang kotor, kata-kata hujat, kata-kata tak pantas. Dikatakan dalam Injil adalah kata-kata kafir, jahil, mudah keluar dari mulut seseorang yang diterapkan pada orang lain. Bahkan kita lihat atau kita dengar dalam hubungan suami istri dalam keluarga, sering orang itu mudah mencerai. Nah, ini kan sangat berbahaya. Karena tidak boleh bercerai, tetapi spontanitasnya kata cerai. Juga di dalam masyarakat sering ada kata-kata serang. Ayo rusak, ayo bakar, ayo bunuh, pukul. Nah, ini saudara-saudariku pasti akan mengakibatkan suatu kehancuran, suatu yang sangat buruk. Paulus di dalam suratnya kepada umat di Korintus itu berbicara mengenai terang dari Allah dalam hati manusia. Mengapa ada terang di dalam hati manusia? Itu karena Allah berpengaruh dari kemuliaannya. Karena kita manusia melihat, menyadari bahwa Allah tujuan hidup kita ini mulia. Mengapa kita membiarkan diri kita bertentangan dengan kemuliaan Allah? Kita menyadari bahwa emosi itu bisa berakibat menjauhkan diri kita dari Allah, dari kemuliaan Allah. Juga kita menyadari bahwa kemarahan itu menjauhkan kita dari relasi dengan sesama. Yang sudah baik menjadi retak. Sadar juga bahwa kemarahan emosi bisa berakibat buruk dan ini berpengaruh panjang. Untuk mengembalikan perlu waktu, perlu energi. Mengakibatkan hidup kita, hidup orang lain itu susah.
Maka dari itu panggilan kita, tugas kita berusaha, belajar, mencoba terus, jangan putus asa, mengganti rasa marah, kemarahan itu dengan justru sikap semangat yang baik. Menyangkut soal pikiran, jiwa, dan hati kita, yakni dengan terang. Lalu di situ akan muncul rasa damai, persaudaraan kasih. Itulah yang harus dimunculkan dalam pikiran, jiwa, dan hati kita. Kita mencoba terus memaafkan, seperti Santo Ignatius mengusulkan car agere contra. Itu artinya apa? Ya berbuat yang sebaliknya, marah menjadi kasih sayang, ingin membalas justru berbuat baik, memaafkan. Juga kita tumbuhkan rasa bela rasa, karena kasihan betul orang yang kita marahi, berakibat terpuruk, minder, bahkan sedih berkepanjangan. Kita bisa merasakan bela rasa. Dan seperti juga tema di Keuskupan Jakarta sekarang, kita kesejahteraan bersama. Karena kalau kita itu memiliki suatu keprihatinan tentang kesejahteraan bersama, lalu kita juga akan mengurangi, bahkan menghilangkan sikap-sikap yang bisa muncul dari emosi, dari marah. Kita ganti suatu sikap yang baik. Semoga renungan ini bisa membantu kita untuk mengarahkan diri kita pada Allah yang mulia, yang memberikan terang kepada kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.